Kembali lagi di Cerita-cerita religius. Oke, kita perkenalan dulu guys. Ya. Perkenalkan, nama saya Silvius dari semester 6 STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Nama saya Suster Sylvia Aka, semester 6 dari Fransiskus Assisi Semarang. Nama saya Ella dari semester 6 Santo Fransiskus Assisi Semarang. Nah, di sini kita ada seorang suster nih. Iya, ada Ya, suster nih. Ada suster di sini. Nah, kita mumpung ada suster, kita tanya-tanya dulu mengenai kehidupan membiara. Tapi sebelum itu, ini temanya tentang apa dulu nih, Kak? Nah, temanya tentang panggilan hidup biarawati di tengah kehidupan zaman sekarang ini. Bagus juga ini. Temanya buat kita bahas sama Suster Sylvia. Oh iya suster, suster ini dari kongregasi apa ya sus? Saya dari Kongregasi Abdi Kristus yang berpusat di Ungaran. Nah, ini bagi orang yang belum tahu dulu ya guys ya. Sebenarnya suster itu apa sih di Katolik? Kalau suster di Katolik itu kan seorang biarawati yang mengabdikan hidupnya untuk Tuhan lewat kongregasi dan lewat gereja. Kan juga ada suster perawat ya. Tapi kalau Yeah. kami kan suster yang terpanggil untuk di biara dan kami berkaul. Itu aja bedanya. Oke, Suster. Kalau mau jadi suster tuh ada tahap-tahapnya nggak nih, Sus? Ada. Kalau suster AK itu kan tahap-tahapnya, syarat-syaratnya itu yang pertama usia itu minimal 30 tahun. Oh ya, Tuh, yang kedua itu lulus SMA dan juga sudah bekerja paling tidak 1 tahun untuk Oke. mencari pengalaman hidup di luar. Ya. Lalu yang ketiga itu sudah dibaptis dan menerima krisma. Oke, Suster. Lalu tahap-tahapnya itu yang pertama kami ada pendidikan 3 tahun. Yang pertama itu masuk sebenarnya sebelum masuk itu ada aspiran ya. Aspiran Iya, itu iya. tergantung, ada yang aspiran 1 tahun itu di dalam biara. Jadi nanti akan ditempatkan di komunitas-komunitas untuk belajar bagaimana kehidupan para suster di biara-biara itu. Itu yang pertama, itu ada yang 1 tahun, ada yang 3 bulan tergantung ya. Jadi kalau pendidikan kami ada 3 tahun. Jadi yang tahap pertama itu postulan kami di Condro itu masih belum memakai jubah, masih Berarti Masih masih pakaian pakai biasa biasa berarti gitu ya ya, sus ya? ya biasa. Tetapi ketika sudah masuk itu juga ada upacaranya, cuman dia pakai jubah tetapi beda. Jadi Oke. kalau kami kan sudah lengkap ya. Iya, ada. Mereka tidak pakai kerudung. Lalu tahap kedua dia naik ke novisiat. Novisiat itu 2 tahun. Yang 1 tahun itu mereka diberi nama kanonik. Jadi selama 1 tahun itu mereka tidak boleh berhubungan dengan keluarga. Jadi kalau ada apa-apa dengan keluarga ya lewat pembimbingnya, lewat magistranya. Jadi tidak bisa pulang, tidak bisa menerima telepon dan tidak bisa dikunjungi. Itu selama 1 tahun. Itu harapannya untuk belajar berdoa. Kan jadi suster kan tidak langsung bisa berdoa hening lalu hidup. Ya kan kami ada sejenis keheningan, ada jam-jam tertentu kami harus diam gitu kan. Disitulah mereka harus mengolah dan belajar untuk mengolah hati selama di novisiat kanonik itu. Jadi mereka keluar hanya ke gereja. Oke. Ya. Berarti Acara-acara tidak ada lain pun acara enggak. lain ya, Sus, Ya ya? ada. Semedi. Ya, istilahnya semedi ya, Sus, untuk ya? pengolahan hidup. Pengenalan Ya, juga pengenalan dan kepada juga komunitas. untuk biar mereka bisa semakin hening gitu. Oke. Baru novis kedua itu 1 tahun itu sudah boleh dikunjungi. Boleh dikunjungi, ditelepon. Lalu nanti ada pengenalan karya tentang novis kedua itu ada istilah peregrinasi, ada istilah live in dan stase. Kalau stase itu di komunitas-komunitas mereka mengenal karya-karya suster-suster AK. Lalu kalau live in mereka diterjunkan di luar tanpa menggunakan jubah. Jadi mereka Berarti seperti pakai baju biasa ya, gitu ya, seperti Sus?
orang biasa itu ya pakai baju. Jadi mereka nggak tahu itu kalau itu suster. Oke. Itu harapannya mereka bisa hidup bersama di luar. Lalu kalau yang ketiga peregrinasi itu mereka jalan selama 3 hari tetapi tidak nginap. Dia keluar dari rumah itu pagi, sore sudah kembali ke komunitas, tapi tanpa membawa apapun. Jadi hanya orang saja. Jadi Berarti, kalau mau makan, mau minum ya silahkan gimana caranya. Berarti tidak bawa uang juga, Suster? Tidak. Dia hanya dibawain amplop, itu isinya hanya KTP ketika nanti seandainya ada sesuatu hal yang Tidak tidak diinginkan. ya itu bisa ditunjukkan. Oke. Jadi harapannya mengandalkan Tuhan lewat sesama. Oh, Mau oke. minum, mau makan itu gimana caranya? Musafirnya Katolik berarti ya. Seperti itu tahapannya. Oke. Jadi kayak aku dengar ini, Suster, ada pengenalan karya kongregasi. Iya. Nah, aku mau tahu nih, Sus, karya di kongregasi Suster Aka tuh apa aja? Kami karyanya yang pertama kan ada di sosial, itu Ya. berbentuk panti asuhan. Lalu juga tentang pendidikan. Ya. Pendidikan kami memang kongregasi AK diosesan ya. Jadi kami spiritualitasnya kan melayani orang-orang sederhana. Jadi kami hanya sampai tahap SMP. Jadi dari TK, SD, SMP tidak ada mendirikan SMA ya, Sus? tidak mendirikan SMA, tidak mendirikan universitas. Oke. Lalu kalau kesehatan itu juga kami hanya sebatas klinik, tidak berbentuk rumah sakit. Karena kami memang spiritualitasnya kan melayani orang-orang kecil dari dasarnya. Oke, Suster. Berarti ada pendidikan, terus sosial sama kesehatan. Tapi khusus kesehatan nih klinik aja ya, Sus ya? Klinik. Kalau sosial kan ada yang di panti, lalu ada di panti Wirda juga. Oke. Untuk pantinya buat siapa aja, Sus? Orang tua? Kalau panti yang punya kami itu untuk anak-anak sekolah ya. Jadi untuk dari ada yang dari bayi, ada yang dari kecil, lalu ada yang SMP, SD dan SMA. Tetapi kalau yang di Panti Wirda kami bekerja sama dengan keuskupan. Jadi ada suster kami yang ditugaskan di Panti Wirda di punyanya keuskupan. Oke. Berarti banyak sekali ya sebenarnya karya-karya Iya, ya. banyak banget sih kalau dari susah-susah tadi itu. Cuma ya nggak enaknya jadi musafir tadi itu. Jalan-jalan cuma bawa KTP. Iya, itu karena kita mengandalkan istilahnya kita diminta untuk mengandalkan Tuhan sendiri lewat sesama. Oke. Oke, Sus, kalau ke dalam dirinya suster sendiri nih sekarang nih, part-part apa atau panggilan hidup seperti apa yang mendorong suster itu menjadi seorang suster? Awalnya tuh sebenarnya saya itu hanya tertarik dengan seseorang aja ya, maksudnya dengan para suster. Kebetulan saya dari Klaten dan di situ ada suster 3 kongregasi. Saya waktu itu sekolah di SMA, SMK Katolik. Nah, di situ ada suster PMY. Saya tertariknya waktu itu dengan suster PMY bukan dengan suster AK, tetapi ketika saya misa, saya kan kalau misa ikut di Pantis Media. Iya. Itu ada suster AK. Nah, saya tertariknya dengan salah satu suster di situ. Susternya ada sepuh tetapi halus sekali. Setiap kami miss dinner di situ selalu hanya dikasih permen 1 itu sudah sekali. Itu yang membuat saya tertarik. Terus saya yang tertarik itu lihat kerudungnya itu. Sampai saya tuh waktu misa itu lihatnya sampai gini gitu. Itu isinya apa ya dalamnya gitu. Akhirnya saya mengenal dan saya tidak jadi tertarik di PMY tetapi di suster AK itu. Karena prinsip saya waktu itu hanya satu, suster diosesan dan suster Jawa. Jadi harapannya kan saya tidak bertugas jauh dari rumah gitu. Biar bisa mudik ya, Suster. Biar bisa pulang ini, biar deket. Gak jauh juga kan. Suster sekarang di Ungaran ya, Ungaran ke Klaten. Bisa lah. Karena kan kongregasi akar semua ada di Jawa ya. Yang di paling jauh hanya di Papua, tetapi hanya 1. Lainnya semua di Jawa. Oke, Suster. Saya kira ini tertariknya kayak permen tadi itu. Karena permen. Karena permen. Benar karena kebaikan suster juga sih. Beliau hanya kecil tetapi bisa menarik anak-anak Untuk kecil menjadi suster. Kecil menarik anak-anak kecil. Cocok juga. Nah, terus tadi kan
Masa cuma pilihannya cuma suster AK tadi loh, Sus? Kan suster tuh banyak kan. Iya. Kenapa harus Profesi. AK? Saya Apa? tertarik dengan kesederhanaannya ya. Oke. Kalau dari pribadi saya sendiri waktu itu, ya kalau suster AK kan kelihatan sederhana ya. Iya, Dari kerudungnya benar. aja sudah kelihatan ya. Iya. Ada kerudungnya itu terlalu sederhana sih. Dan yang saya kenal juga yang di Klaten itu juga orangnya, susternya itu sederhana-sederhana. Dia hanya berkarya di rumah tangga, lalu ada di kantor satu. Tetapi kesederhanaan itu tidak hanya lewat karyanya, tetapi bagaimana dia menyapa sesama. Entah itu dari yang kecil sampai yang besar sampai yang tua itu. Ya itu hanya tertarik kesederhanaan aja. Karena yang saya lihat itu susternya itu waktu itu suster Lucia ya Iya. namanya. Itu dia sederhana sekali dari penampilan sampai dari pembawaannya itu sangat sederhana. Itu yang menarik bagi saya. Seperti itu. Tak kirain tertarik sama spiritualitasnya Ya, gitu. kalau spiritualnya saya belum tahu kan. Karena kan belum masuk ya. Ketika saya Iya. masuk saya baru tahu Baru. kalau spiritualitasnya AK itu Maria Hamba Allah. Oh, Maria. Ya. Ya, harapannya dengan spiritualitas Maria Hamba Allah itu kan kita bisa meneladan Bunda Maria ya. Ya, yang benar, hidup Suster. sederhana itu tadi. Makanya spiritualitas Maria Hamba Allah dipakai untuk suster AK itu ya harapannya dengan jadi suster AK kita bisa meneladani bagaimana kehidupan Bunda Maria dari karya-karya yang kecil itu tadi. Seperti itu. Bunda Maria ya, Sus ya? Iya, kami Malah. spiritual Maria. Itu pertama. Itu termasuk pelindung kami yang pertama selain spiritualitas. Oh, berarti ada banyak. Enggak, maksudnya kan juga. spiritualitasnya itu Maria Hamba Allah, tetapi pelindungnya juga Maria. Yang pelindung kedua baru Teresia. Ya, seperti itu. Ngomong-ngomong nih suster udah berapa tahun menjadi suster? Kalau dari AK. pendidikan ya sudah berapa ya? Kan saya masuk 3 tahun, junior Iya. 9. Berarti 13 ya? 13 12, Suster. 12 ya. 12 suster, 12. 3 sama 12 9. tambah sekarang tahunnya 2015. Berapa ya? Berarti berapa ini? 9. Tambah 8 ya. 5. Iya, 8. Ya. Ya sekitar mau 17 18. Wow, Hmm, keren. masuk SMA. Masuk dunia. Oh iya nih, salfok sama salibnya suster. Kenapa kok bentuknya jangkar, Sus? Oh ini ada artinya ya. Kan ada tulisannya Ancilla Domini. Oke. Apa itu artinya, Sus? Padamu ya Tuhan aku berharap. Nah ini kan jangkar. Jangkar Iya. itu kan biasanya di laut kan untuk kapal-kapal itu ya. Iya, benar. Nah, biar kapalnya itu bisa berhenti kan Mm-mm. juga. Nah ini harapannya kan dengan salib jangkar ini para suster AK yang bertugas di berbagai komunitas itu kan tidak cuma di dalam rumah kan. Iya. Jadi dalam keramaian pun ya tetap kita kuat seperti jangkar ini. Jadi dalam ombang-ambing masa mungkin dalam hal-hal yang kesulitan, lalu dalam apalagi ini zaman yang sudah berbeda, Iya, itu benar. harapannya ya kita kuat, kita berpegang pada jangkar itu sendiri. Jadi jangkar itu diistilahkan biar kami sekuat jangkar itu. Kuat di darat dan di laut. Dan Iya. ya, di darat di laut berbentuk karya itu tadi. Oke, Dalam oke, itu. suster. Oke. Nah, terus kalau di dalam biarannya suster itu sendiri ya, apakah ada devosi-devosi khusus yang dilakukan suster-suster AK? Kalau suster AK devosi itu ya karena kami berpola pada Bunda Maria ya devosi kami Maria. Tapi ada juga sih yang devosinya Hati Kudus, tetapi yang Utamanya utama Maria itu gitu ya, Maria. Sus? Ya. Oke. Berarti kayak rosario, novena gitu ya, Sus? Ya, kami setiap hari jadi kongregasi, lalu hari itu selalu novenanya Maria, tentang Maria. Itu tiap Kalau hari? rosario setiap hari. Tiap hari? Ya. Rosario? Jam berapa, Sus? Kami ya tergantung komunitas. Komunitas ada yang doanya jam 5, ada yang jam 6. Kebetulan kami jam 6. Sore Jam 6 atau pagi? diawali sore. Sore. Diawali doa rosario, lalu baru doa harian dari buku harian kongregasi, baru office. Seperti itu. Makanya suster. Makanya jam 7. Itu yang membuat kita gemuk. Oh, ternyata makanya jam 7 nih yang mau daftar di suster AK. Makanya jam 7 malam.
jam 7 malam setelah doa. Setelah itu doa lagi, terus pribadi. Loh, doanya berapa kali, Sus? Kan Banyak banget doanya. Pagi ya, pagi itu bersama setengah 5 sebelum misa. Jadi kami bangun semua harus jam 4 itu Udah bangun semua. bangun mandi setengah 5 doa bersama, doa harian dan juga doa ofisi, lalu ke gereja. Lalu yang di rumah ya jam 12 kami ofisi, tapi kalau yang berkarya ya kami tidak ofisi karena kan berkarya nggak mungkin kan ofisi, dicari waktu sendiri. Lalu sore itu jam 6 itu juga rosario, doa harian, ofisi. Lalu malam doa harian komitalium seperti itu. Mau tanya Sus kalian, ofisi itu apa bagi yang belum tahu itu? Iya, ofisi Brevir. mungkin ada yang belum tahu. brevir. Ya, doa harian itu biasanya sekarang sudah tidak hanya dipakai untuk biaran-biarawati ya. Sekarang awam-awam pun juga sebenarnya beberapa tempat saya lihat mereka Sudah sudah menggunakan itu. menggunakan. Sudah seperti kami menggunakan brevir untuk awam-awam tertentu. Seperti itu. Nah, terus dalam kehidupan pembiarannya Suster selama 17 tahun apa 18 tahun tadi? Ya, 17. Sekitar 17 Sekitar kalau 17 dari 18 masuk tahun. loh ya. Ah. Dari masuk dia. Dari Setelah masuk. 17. Berarti udah dari TK sampai SMA ini berarti Suster hidup di susteran itu Iya. tadi. Nah, dalam 17 tahun tadi itu Suster, ada suka dukanya nggak? Ya kalau suka duka pasti ada karena kami kan masih manusia ya, Iya. masih normal gitu. Iya, maksudnya. Suka duka ada, tetapi kan karena kami sudah ya punya niat sendiri untuk masuk biara ya kami, apalagi kan di biara juga ada waktu ketika kami masih pendidikan bagaimana pelajaran tentang pengolahan hidup ya, Iya. mengatasi masalah-masalah, mengatasi itu, nah itu. Ya, suka duka ada, sukanya itu ya karena banyak temen, harusnya ya banyak temen, banyak pengalaman, dan paling suka itu dipindah-pindah bisa kemana-mana gitu. Jalan-jalan Mister ya. Jalan-jalan Sus. Healing. Bisa healing-healing. Healing. Pindah ke sana ke sini itu paling suka, itu sukanya. Lalu juga banyak teman, tidak hanya di biara tapi di luar. Ya kami yang saat ini tugasnya di Kalimantan, berarti kami dapat teman baru. Baru di Kalimantan. Ya, jadi tidak hanya sebatas di Jawa, di komunitas sendiri atau di Jawa. Tapi kalau sedihnya itu ya apa ya? Sedihnya ya karena tidak punya uang itu. Loh, tapi jalan-jalan lancar atau Sus? Lancar kan? Jalan-jalan lancar. Tapi enggak punya. Sedihnya itu enggak utama ya, enggak punya uang. Sedihnya itu ya karena jauh dengan keluarga. Tetapi saya merasa bahwa saya masuk biara saya tidak terputus dengan keluarga. Iya. Justru saya lebih dekat dengan keluarga ya. Ketika orang tua atau kakak saya sakit, saya bisa langsung pulang. Bisa langsung pulang, langsung tengok. Ya. Kalau yang kakak-kakak saya yang punya keluarga kan mereka masih Harus izin. iya harus izin suaminya, istrinya atau masih Anaknya, gini. nanti anaknya gimana? Itu malah lebih ya bagi saya sukanya ya karena ya dukanya itu tadi jauh tetapi ya dekat. Jauh di mata tapi Iya, dekat dekat di di hati. Jauh di mata. Boleh juga. Nah, terus ada pesan-pesan apa Sus buat yang nonton ini? Iya. Siapa tahu nanti Suster Tertarik. promosi sekalian Nah, bisa. tertarik menjadi suster AK nih. Oh iya. Ada suster Pesan-pesannya itu ya kita menjadi orang yang toleran aja. Oke. Toleran, lalu menjadi orang yang terbuka bagi siapapun. Ya tidak menutup diri lah. Kan kadang orang, saya pribadi ya kadang Iya. karena saya sudah lama di biara kan kadang tertutup dengan yang lain. Iya, benar, Suster. Ya, tapi ya berusahalah untuk selalu terbuka dengan siapapun dan apapun latar belakangnya itu, bukalah hatinya untuk siapapun, menjadi saudara Anda semua itu. Oke. Keren juga nih suster. Seperti itu. Yang mau daftar suster AK bisa langsung ke Kayaknya Suster Su, ya? yang kiri kan saya yang mau jadi aku. Ya boleh, enggak apa-apa, boleh. Nanti kaget suster kalau saya tiba-tiba Dulu langsung kan- masuk. Dulu saya masuk juga. Kan masuk doang kan Sus, masuk pintunya. Enggak daftar. Masuk ke rumahnya.
Ya masuk ke rumahnya suster kan enggak apa-apa loh. Nanti kan diolah di dalam ya. Olahraga sih. Jadi tidaknya kan itu di tangan Tuhan. Dulu saya masuk juga nggak langsung gini kok, masih banyak belajar, harus banyak belajar. Seperti itu. Ya. Gitulah sudah menjalani kehidupan yang panjang menjadi suster tadi enggak lelah sus. Ya kalau kadang sih ada ya rasa lelah, lalu pengen keluar tuh ada, tetapi ya tadi karena perjuangannya kan tidak mudah ya. Selama 3 tahun, maksudnya yang 3 tahun itu kan juga tidak mudah ya. Untuk menjadi suster itu kan syaratnya juga ya gampang-gampang mudah sih sebenarnya. Itu ketika saya pengen pulang, pengen ya sedih, itu saya ingat lagi pengalaman Ketika masuk ya, Sus, ya. ketika saya di dalam dan orang-orang yang dekat dengan saya mencintai saya itu aja. Wah, Keren juga nih. banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat Iya, dari suster ini tadi. dari Suster Sylvia. Mari mau jadi suster Aka. Wah, aku boleh sus. Ya, Aku ini boleh bisa. jadi suster. Ya ini jadi Ini romo jadi saja. romo. Oke. Enggak ada, tapi jadi Tak kirain aku masuk suster AK boleh. jadi orang baik tidak harus jadi biaran biar mati ya. Iya. Dimanapun bisa. Ya. Makasih suster, pelajaran hidupnya banyak sekali yang Sama-sama. didapat pada hari ini. Pengalaman yang luar biasa, Suster. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sudah mendengarkan terutama. Jangan lupa ada subscribe di bawah ini, di subscribe, di like, di share, Komen. Jangan di lupa komen. ya. Tuh. Oke, see you. See you di episode lagi yang lain selanjutnya. Tapi nggak tahu sama saya apa nggak besok. Dadah. Say honey in the morning, ah oh, honey in the evening, ah. Say honey in the morning, honey in the evening, honey in supper time. Be my little honey and love me all the time, my baby.